Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya. Dan tentunya tetap semangat untuk belajar meskipun kita masih dalam kondisi pembelajaran jarak jauh. Tapi semangat itu wajib ya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Teman-teman, sekarang mari kita perhatikan gambar-gambar yang ada di bawah ini. Pertama ada jagung, selanjutnya ada daging, kemudian ada alpukat, air, dan juga sayuran, bayam di sini contohnya. Makanan-makanan tersebut merupakan contoh makanan yang banyak mengandung gizi dan juga vitamin. Tentunya tubuh kita sangat memerlukan makanan-makanan yang mengandung gizi ataupun vitamin. Untuk apa fungsinya? Fungsinya agar tubuh kita dapat sehat. Selain itu, kita juga dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Kira-kira kita akan belajar tentang apa ya? Ada yang tahu? Ya, pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai makanan sehat. Untuk makanan sehat itu sendiri dibedakan menjadi beberapa jenis. Pertama ada karbohidrat, kemudian ada lemak, protein, vitamin, ada air, dan juga mineral. Ini adalah jenis-jenis makanan yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Tetapi dengan catatan, kadar atau takarannya harus sesuai. Tidak boleh berlebihan ataupun kekurangan. Karena kalau berlebih atau kekurangan, itu akan menimbulkan penyakit lainnya atau masalah lainnya bagi tubuh kita. Kita bahas satu persatu ya. Pertama ada karbohidrat. Karbohidrat berfungsi untuk sebagai sumber energi utama bagi tubuh. Artinya, jika tubuh kita mendapatkan asupan karbohidrat yang pas, tubuh kita akan mendapatkan energi atau tenaga, sehingga kita dapat beraktivitas dengan baik. Untuk karbohidrat itu sendiri dapat berupa zat tepung ataupun zat gula. Sekarang mari kita lihat contoh makanan apa saja yang mengandung karbohidrat. Pertama ada roti, kemudian ada nasi. Nasi banyak atau sering dikonsumsi oleh kita ya. Ada jagung, selanjutnya ada ubi, gandum, dan juga kentang. Ini adalah contoh makanan-makanan yang mengandung karbohidrat. Kalau karbohidrat dikonsumsi secara berlebihan, itu akan menyebabkan tubuh kita mengalami kelebihan berat badan. Jadi harus kita konsumsi dengan takaran yang pas. Selanjutnya yaitu lemak. Lemak sama dengan karbohidrat fungsinya sebagai sumber energi. Hanya saja lemak di sini sebagai sumber energi cadangan. Selain itu, lemak juga berfungsi untuk pelarut vitamin A, D, E, dan juga K. Kemudian, lemak juga dapat berfungsi untuk melindungi tubuh kita dari suhu dingin ya. Sekarang, mari kita lihat contoh makanan apa saja yang mengandung lemak. Tetapi sebelum itu, lemak dibagi menjadi dua. Pertama, ada lemak hewani atau lemak yang berasal dari hewan. Kemudian ada lemak nabati atau lemak yang berasal dari tumbuhan. Kita lihat satu persatu ya. Lemak hewani, contoh makanan yang mengandung lemak hewani. Pertama ada keju. Kemudian ada margarin. Margarin ini sering digunakan untuk bahan masakan ya, atau juga bahan pembuat kue. Kemudian ada daging. Seperti yang terlihat, daging itu biasanya ada lapisan-lapisan putih ya. Nah, itu adalah atau dinamakan dengan gaji hewan. Gaji hewan itu mengandung lemak. Kemudian susu. Selanjutnya yaitu lemak nabati atau lemak yang berasal dari tumbuhan. Contoh makanannya pertama ada santan. Santan dari kelapa.
Kelapa di sini tentunya kelapa yang sudah tua ya, friends. Kemudian ada minyak kelapa juga dan buah alpukat. Ini contoh makanan yang mengandung lemak nabati. Sama seperti karbohidrat, jika lemak dikonsumsi dalam jumlah yang berlebih juga, itu akan mengalami kelebihan berat badan tubuh kitanya. Seperti itu ya. Kemudian selanjutnya yaitu protein. Protein berfungsi untuk membantu pertumbuhan yang pertama. Yang kedua, membentuk sel-sel tubuh. Selain membentuk sel-sel tubuh, protein juga berfungsi untuk memperbaiki sel dalam tubuh kita yang rusak. Untuk seseorang yang masih dalam proses atau masa pertumbuhan, asupan protein ini sangat diperlukan sekali karena akan membantunya agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Sama seperti lemak, protein pun dibagi menjadi dua. Ada protein hewani, protein yang berasal dari hewan. Ada pula protein nabati, protein yang berasal dari tumbuhan. Kita lihat satu persatu. Protein hewani, contoh makanan yang mengandung protein hewani. Ada ikan, tentunya kita semua menyukai ikan ya. Ada daging, daging juga mengandung protein. Susu, kemudian ada telur, dan juga daging ayam. Ini contoh makanan-makanan yang mengandung protein hewani. Selanjutnya kita lihat protein nabati. Makanannya ada apa saja contohnya? Pertama ada tempe, kemudian ada tahu, selanjutnya ada kacang-kacangan. Tempe, tahu, dan kacang-kacangan ini sangat mudah kita dapatkan ya, karena banyak diperjualbelikan di pasar misalnya atau supermarket. Yang perlu kita ketahui, apabila kita kekurangan protein, itu dapat menyebabkan busung lapar. Jadi asupan protein kita betul-betul harus diperhatikan ya. Selanjutnya vitamin, kita lihat vitamin ini berfungsi untuk apa bagi tubuh kita. Pertama, untuk memelihara kesehatan tubuh. Selain itu, vitamin juga berfungsi untuk mencegah tubuh kita agar tidak mudah terserang penyakit. Terutama pada saat masa pandemi seperti ini ya, friend. Kita betul-betul harus memelihara kesehatan tubuh kita. Kita dapat mengkonsumsi vitamin yang dapat dibeli di apotik misalnya, atau kita dengan langsung mengkonsumsi buah-buahan juga bisa. Selanjutnya yaitu air. Air tidak kalah penting dengan yang lainnya, fungsinya bagi tubuh kita. Pertama, untuk menjaga suhu tubuh dan melancarkan pencernaan. Kemudian air juga berfungsi untuk melarutkan zat-zat makanan. Kalau misalnya asupan air di tubuh kita kurang, itu kita bisa terkena beberapa masalah pencernaan misalnya, atau selain itu bisa terkena dehidrasi. Tentunya itu sangat berbahaya ya. Yang harus kita ketahui selanjutnya, bagi kita untuk manusia, kita memerlukan setidaknya sebanyak 2 sampai 2,5 liter air, atau setara dengan 8 sampai 10 gelas dalam satu hari. Jadi kita betul-betul harus memerhatikan kebutuhan air kita dalam satu hari tersebut ya, setara dengan 8 sampai 10 gelas atau 2 sampai 2,5 liter. Selanjutnya yaitu mineral. Mineral di sini kandungannya ada 3. Pertama ada zat besi, kemudian ada kalsium, dan terakhir ada yodium. Kita lihat satu persatu. Zat besi. Zat besi bagi tubuh berfungsi untuk pembentukan sel darah. Kita bisa memperoleh zat besi contohnya dari telur, atau bisa juga dari sayuran hijau, contohnya kangkung di sini. Selanjutnya ada yodium. Yodium ini berfungsi sebagai pencegah penyakit gondok atau sering kita sebut dengan gondongan ya. Kita dapat mendapatkan yodium itu bisa dengan mudah, karena yodium bisa didapatkan dari garam beriodium. Ini sering digunakan pada bumbu masakan ya.
kemudian juga ikan laut. Selanjutnya atau yang terakhir yaitu kalsium. Kalsium ini juga sangat penting bagi tubuh kita karena berfungsi untuk pembentukan tulang dan gigi. Kita dapat memperoleh kalsium contohnya dari susu. Jadi susu ini banyak sekali manfaatnya ya, friends. Kemudian dari keju atau dari sayuran seperti brokoli juga bisa. Oke teman-teman, tadi kita sudah belajar bersama mengenai makanan-makanan sehat apa saja yang diperlukan oleh tubuh kita. Sekarang Miss Ririn sudah siapkan games Edu Candy yang bisa kita mainkan bersama, tujuannya agar kita semakin memahami materi yang sudah kita pelajari tadi. Silahkan. Oke, jika sudah, sampai di sini perjumpaan kita. Miss Ririn akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.